Siap. Teman-teman, mari kita masuk kelas. Masuk. Dua. Ya, silakan. Lagi. Sehat ya. Semangat ke? Ya. Selamat pagi. Gimana hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Terima kasih sudah bisa hadir. Bapak lihat tadi ya pakai prokes semuanya bagus. Ya, pakai protokol kesehatan untuk menjaga kita biar tidak terpapar apa? Oke. Kita mulai saja dengan doa pembukaan, silakan. Tuhan, sebelum kita memulai jalan kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti kami yang akan memulai kegiatan ini yang juga Tuhan. Dan Ya, ini kita berdoa untuk kita. Oke, baik, saat ini kita akan absen. Silakan buka HP-nya untuk absen di Google Form. Di grup WA Bapak sudah bagikan. Ya, di grup WA Bapak sudah absen. Ya, terima kasih sudah absen. Nanti rekapnya akan Bapak lihat di laptop dan Bapak akan rekap ya. Untuk 1 minggu yang lalu, 1 minggu kemarin apa kegiatan kalian di rumah? Belajar mengikuti UTS ya. Menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang siswa. Siapa yang ke gereja tiap minggu? Tiap minggu. Baik Pak, ya. Apa rasanya kalau tidak ke gereja? Apa Naomi? Kalau nggak datang ibadah apa rasanya? Ada yang kurang ya? Ada sesuatu yang hilang. Apa rasanya kalau tidak ke gereja? Kayak berhutang dengan Tuhan ya. Ya bagus, punya semangat, punya power dari kecil, dari kita masa remaja seperti ini sudah punya kebiasaan untuk yang baik itu ya. Ada indikator atau tujuan yang akan kita pelajari di hari ini ya. Dari nilai-nilai Kristiani ini tujuan pelajaran kita ya. Ada 4 poin di situ ya. Kita nanti bisa pelajari tujuan ini. Berikutnya, ya di materi yang lalu kita sudah belajar mengenai alam, menjaga dan melestarikan alam ya. Apa bentuk salah satu menjaga alam, Naomi? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan, bagus. Apa salah satu bentuk merusak alam, Melvin? tidak diinjak pun, Merusak alam. tidak menebak pohon sembarangan. Salah satu cara merusak alam, Menebak pohon, menebang pohon. Tommy, salah satu cara merawat hutan, melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi, Joshua? Menanam kembali lingkungan. Nah, pada hari ini kita akan belajar nilai-nilai Kristiani ya, dari pelajaran 7 ya. Apa ini yang nomor 1 apa? Konsumerisme ya. Yang kedua, gambar apa? Game online. Yang ketiga, media sosial. Bapak minta Kesia kuadrat. Apa itu media sosial? Berdiri, jelaskan. Apakah kamu punya salah satu media sosial? Apa-apa saja? Apa manfaatnya bagi kamu? 1, Instagram. Manfaatnya untuk apa? Komunikasi.
Enggak, kenapa tidak? Tidak suka. Alasan jarang ya? Ya. Ini jarang ini. Jarang tidak suka. Ya. Well, rata-rata anak remaja itu punya ya. Alasan tidak suka? Mungkin boleh dikasih tahu. Pernah coba tapi bosan. Oke, bagus ya. Pernah coba tapi bosan. Berarti paham ya, mengalami juga ya. Tommy, kamu punya game online, Tom? Punya. Game apa itu? Suka sama dia. Hah? Kayak sama dia. Oh iya, ya ada di situ. Aspire. Enggak ada, Pak, ketinggalan ya. Ya, itu game-game online. Ini tadi yang memilih konsumerisme, belanja. Apakah kamu pelaku atau hanya sekedar tahu? Hanya sekedar tahu ya. Pak jelaskan sini. Konsumerisme merupakan ideologi ya yang menjadikan seorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang hasil produksi secara berlebihan. Itu salah satu nilai yang ditawarkan oleh masyarakat, yaitu nilai konsumerisme yang pertama. Yang kedua, yang tidak lebih menariknya lagi, ya, ada beberapa hal yang membuat game online itu tidak baik untuk usia-usia kita, usia remaja. Satu tadi lupa waktu, pemborosan juga ada di situ ya. Kita juga nanti dibiasakan untuk duduk terus, tidak ada aktivitas lain. Padahal fisik kita ini perlu pertumbuhan yang baik. Ya, ya ini ya siapa? Koen itu perlu aktivitas fisik, ya, motoriknya harus digerakkan. Nah, kalau main game online cuma jarinya aja, matanya rusak. Berikutnya media sosial, ya, kita harus bijak menggunakan media sosial. Kamu punya berapa media sosial? 2. Apa dan apa? Instagram sama WhatsApp. Penggunaan Instagramnya buat apa? Bisnis, jualan atau apa? Dokumentasi, apa lagi? Komunikasi ya. Kalau WA-nya buat apa? Komunikasi juga ya. Ya, jadi itu ya. Kita zaman sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, sudah selayaknya punya media sosial. Karena situasi daring seperti ini, ya, situasi online kita sekolah, kita harus punya ini media sosial. Tapi, ya, nilai-nilai yang tidak boleh kita lakukan itu terlalu ekspos terhadap pribadi. Siapa yang punya pendapat lain mengenai ketiga hal itu? Ada? Paham? Mengerti? Nanti menjawab 9 pertanyaan. Jika kalian setuju dengan menjawab ya, kalian mengangkat warna hijau. Jika tidak setuju, mengangkat warna merah. Katakan tidak ya. Silakan, Naomi baca. Saya hanya mau berteman dengan orang yang sama status sosialnya dengan saya. Apa jawabanmu? Angkat tinggi-tinggi. Ada yang jawab hijau? Tidak ada? Oke. Berikutnya, baca Naomi, keras-keras. Saya lebih suka bermain daripada belajar. Silakan angkat kertasnya. Ada yang jawab hijau? Waduh, rata-rata suka bermain daripada belajar. Oke, Bapak lagi hijau kenapa? Butuh refleksi. Oke. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita
kita perhatikan dalam kehidupan, dalam melihat sesuatu itu, memang di sini tadi ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak, itu hak kita pribadi. Tapi ketika hal itu yang nampaknya merusak itu jangan seperti itu, jangan dilanjutkan. Berikutnya, oke, Bapak akan bagikan kelompok. Bapak langsung bagikan aja. Yang sebelah kanan tangan Bapak ini kelompok A, yang sini kelompok B. Bapak silakan bentuk kelompoknya. Petunjuknya, carilah nilai-nilai Kristiani yang ada di kitab pertama dan carilah nilai-nilai Kristiani yang ada di kitab kedua. Galatia itu apa, Pak? Jawabannya. Kalau sudah selesai, Bapak kasih kesempatan kelompok A maju. Terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 10 adalah mengampuni orang lain, jangan menyimpan dendam, dan kekuasaan. Iya. Silakan duduk kelompok A. Lanjut kelompok B. Ya, karena adalah yang di mata Tuhan itu sama diri. Ya. Ya, sudah menjawab beberapa pertanyaan yang dari Matius. Itu ada nilai-nilai Kristiani, bagaimana selayaknya kita seorang Kristen itu harus memegang nilai dalam kehidupan kita ya. Contohnya tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dia yang punya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah itu bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Memang hidup kita berkecukupan dan segala macam, tapi intinya miskin di hadapan Allah itu kita jangan bersikap sombong. Karena di Galatia 5 ayat 22 itu di situ ada nilai-nilai Kristiani juga yang terkandung, bahwa kita sebagai orang Kristen harus memiliki kasih, apalagi harus memiliki sukacita, kita harus memiliki damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, sabaran dan sebagainya. Jadi itu nilai-nilai Kristiani. Itu sebenarnya nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan hidupku di materi kita pada hari ini, ya. Jadi setelah belajar tentang nilai-nilai Kristiani, hendaknya kita sebagai orang Kristen tidak lagi melakukan hal yang apa tadi, bersikap konsumerisme, suka bermain game online yang berlebihan sampai berjam-jam, suka di media sosial yang mengekspos sesuatu yang tidak penting. Hendaknya kita orang Kristen memiliki nilai-nilai seperti tugas kelompok saya tadi, ya. Bapak akan kasih tugas ke kalian, tugasnya nanti di link yang sudah Bapak bagikan di grup. Ya, anak-anak nanti setelah kita selesai pelajaran, ya, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing untuk beraktivitas seperti biasanya. Jangan lupa untuk belajar materi berikutnya di materi yang ke-6. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Untuk menutup pelajaran kita, Bapak bisa silakan Levin maju ke depan untuk pelajaran pada hari ini. Yesus, kami yang sudah bisa belajar untuk pagi ini. Amin.